Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video apakah Sintayong dipertahankan atau tidak. Inilah jawaban dari Pandit Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Padahal kalau itu menang mungkin nggak akan seheboh sekarang situasinya. Kalau lawan Vietnam memang kalkulasinya kita kalah lah. Kalau Filipina mungkin kita nggak perlu lagi laga lawan Filipina kalau kita bisa menang ketika kemarin. Tapi AFF itu tetap tidak berkurang gengsinya di mata penonton kita karena itu supremasi tertinggi di senior ASEAN. Nah kita udah 6 kali coba sampai final nggak juara kan. Cuma kan ya masa kita fokus harus mati penasaran gitu ya. Pikir harus dievaluasi. Kenapa pilihan ini kenapa diambil? Jadi STY harus jawab. Kenapa misalnya lawan Laos 3-sama STY harus jawab. Kenapa lawan Filipina seperti ini kejadiannya STY harus jawab. Ya dia itu normal aja. Tapi kalau sampai mengarah kepada masa depan STY itu menurut aku sih terlalu ekstrim gitu loh. Karena nggak apple to apple untuk ngebandingin evaluasi di tim junior dengan tim senior. Tem lainnya, kalau untuk Bung Yuke, STY out apa enggak? Tadi saya udah jawab ya. Oh iya, ini di bottom line aja, di garis bawahin lagi aja. Belum sih. Belum. Gelasnya memang hampir penuh sih, dikit lagi tumpah. Jadi tunggu tumpah dulu baru diganti gelasnya gitu. Tunggu tumpah ya, biar kata netes lebih dikit itu hitungannya tumpah. Iya, hitungan tumpah itu. Kita tuh. Kalau mau lebih cantik mainnya nih ya, nanti dipecatnya kalau dia gagal lawan Australia kalah misalnya. Misalnya. Gitu. Itu lebih mungkin masuk akal. Kalau iya nih berarti udah stuck nih nggak bisa nih. Halo soccer people, jumpa lagi dalam Soccer Lover yang selalu ngebahas hal-hal menarik dari dalam maupun luar negeri seputar lapangan hijau. Tapi nampaknya untuk edisi kali ini tentu kita nggak usah jauh-jauh dulu ke luar negeri ya. Kita akan ngebahas yang lagi rame di dalam negeri. Panas, digoreng, bolak-balik, nguap, dar. Ya. Sampai angus ya. Angus kayak bentar lagi sih. Tentu aja nasib pelatih Sintayong yang pasca kegagalan di ajang ASEAN Championship atau Piala AFF 2024, terutama setelah kekalahan dari Filipina di laga pamungkas yang membuat Indonesia tersingkir not even close to semifinal. Yes. Ini adalah penyisihan gitu. Ini yang memang menjadi isu besar yang lagi banyak diomongin. Tentu saja pro kontra bermunculan. Ada suara-suara yang menyerukan STY out kembali terdengar, namun ada juga yang tetap yakin dengan pelatih asal Korea Selatan itu karena memang tidak ada yang tahu lebih baik daripada seorang pelatih apa sebenarnya yang sedang dia lakukan gitu ya. Kita akan mengulasnya lebih dalam bersama dengan narasumber yang satu ini. Saya khusus datangkan karena Bung Yuke, Bung, thank you Bung waktunya hari ini. Sama-sama. Kalau Bung Yuke ingat 2 minggu yang lalu ini kita ngebahas soal ini ya. Kita bilang kalau kandas di penyisihan bakal rame nih. Kita lihat cuplikannya. Jadi kalau kita sampai semifinal itu udah bagus. Kemudian kita bisa ke final luar biasa ya. Kalau juara istimewa udah. Bonus udah gitu. Jadi jangan ekspektasinya terlalu jauh gitu. Semifinal dulu lah. Tapi kalau kandas di penyisihan, nah itu akan ramai itu. Karena yang kita hadapi di grup lawan-lawannya harusnya kita bisa atasi kan. Laos, Myanmar, Filipina gitu kan. Lolos apa? Bersyukur. Bagus, luar biasa, istimewa. Nah. Kandas, rame tuh. Rame jagat maya. Keluar lagi tuh hashtagnya tuh ya. Kan? Nah, gimana Bung bahasa kita? Kan katanya tadi kalau misalkan sampai semifinal bagus, menang luar biasa. Kalau juara istimewa gitu. Juara istimewa. Itu kalah rame, bener. Ya kan? Bener tebakannya. Bung, tapi memang ya. Nyesel juga aku ngomong itu sih. Jadi rame beneran kan. Bener. Kejadian exactly gitu ya. Tapi memang sesuai yang kita bahas juga gitu ya. Kalau di atas kertas harusnya gitu ya. Maksudnya at least lepaslah dari penyisian. Semifinal tuh harusnya masih sangat mungkin di depan mata. Tapi kadang-kadang memang rencana itu di luar kenyataan hidup ya. Beda melenceng. Tanggapannya Bung soal hasil Indonesia yang kandas di penyisihan grup nih gimana? Iya memang kalau dari sisi kualitas minimal kita semifinal sampai harusnya ya. Mestinya gitu ya. Karena lawan-lawan yang dihadapi walaupun senior seperti misalnya Laos, Myanmar, mestinya memang kita bisa atasi gitu ya. Apalagi juga Filipina kan. Tapi faktanya ternyata
nggak sebagaimana yang diharapkan ya. Kita coba analisa dari game ke game ya. Ketika melawan Myanmar di laga pertama kita memang menang, tapi menangnya itu ada yang bilang ugly win gitu. Menangnya itu nggak gagah karena kita gerasak gerusuk dan itu pun jadi dari situasi set pieces gitu ya. Dan saat itu juga chemistry masih berantakan karena Asnawi baru datang di hari itu, kemudian juga Rafael Streit baru datang di hari itu. Tapi di laga kedua kita punya harapan ya bahwa ini tim akan lebih baik gitu ya. Tapi faktanya di laga kedua juga lawan Laos kita juga nggak smart juga, kurang nyaman juga. Ada beberapa pergantian komposisi pemain juga yang dilakukan oleh STY. Sehingga akhirnya kita cuma mampu bisa bermain imbang 3-3 lawan Laos. Padahal kita harusnya bisa menang lawan Laos gitu kan. Apalagi itu main di kandang sendiri. Dan itu menjadi juga pertanyaan karena Marcelino kartu merah juga saat itu kan, jadi menyulitkan buat kita gitu ya. Terus di laga ketiga lawan Vietnam, nah STY sudah membuat 2 percobaan ya, pemain-pemain yang dia turunkan ketika melawan Myanmar, kemudian melawan Laos. Nah melawan Vietnam dia sudah kelihatan tuh sudah firm, walaupun tanpa Marcelino, tapi struktur organisasi bertahan kita sangat bagus. Kita pede dong, walaupun waktu itu hasilnya juga kalah, tapi secara konstruktif permainan kita cukup menjanjikan. Karena kita incarnya lawan Filipina, karena kalkulasinya memang lawan Vietnam dari awal kita akan loss gitu kan. Nah artinya terakhir lawan Filipina lah kita harus bisa menang. Optimis lah kita ya, karena memang dari permainan melawan Vietnam itu kelihatan sudah menjanjikan. Ternyata lawan Filipina ada lagi kejadian yang nggak kita duga, kartu merah lagi terjadi. Jadi plannya berantakan lah di situ. Cuma yang aku sayangkan itu kenapa kok kita nggak oportunis gitu ya. Dalam konteks di laga yang bersamaan, di laga terakhir grup ini di mana kita melawan Filipina di kandang itu bersama dengan Vietnam menjamu Myanmar. Dan di babak pertama ketika kita sudah kehilangan pemain gitu ya, kemudian memasuki babak kedua Vietnam tuh sudah unggul 2-0. Kita itu masih 0-0 saat itu. Kenapa kita kok nggak coba bermain slow dulu gitu loh. Iya, seperti tadi kita bicarakan, kita tuh butuh imbang doang. 0-0 aja. Betul. Kita lolos. Sementara gitu ya. Kompetitor kita Myanmar itu udah ketinggalan 2-0. Yes. Kenapa? Kan kita harusnya pikirnya logis ya. Kita main 10 orang nih gitu ya. Kita harus waspada kan gitu. Sementara di sebelah ternyata kompetitor kita udah ketinggalan 0-2 nih. Kita slow aja gitu mainnya. Ini kita masih aja dengan jumlah pemain yang kurang, kita masih ngotot mau menang, mau nyerang gitu. Akhirnya kena counter, terjadi handsball penalti. Setelah itu nggak balik lagi kita. Jadi sebenarnya bukan karena kartu merahnya menurut saya, tapi karena kita kurang jeli ya dalam melihat situasi ini turnamen. Jadi jangan sok-sokan main indah, main cantik harus menang. Yang penting kita lolos gimana caranya gitu. Kita ingat kan tadi saat off air Sheila bilang kenapa kita nggak bisa mencontoh adik-adiknya U17 di bawah pimpinan Coach Nova yang memang waktu itu juga pernah jadi pembicaraan publik. Kenapa lo kok main kayak main sabun ya? Kayak main sabun nama Australia gitu kan, main aman. Karena memang waktu itu beliau datang di sini mengutarakan, Coach Nova datang mengutarakan bahwa di situ saya harus melihat peluang saya untuk mengamankan jalan gitu kan. Kalau soal gemes gitu kan. Tapi gimana gue bertahan untuk membawa tim ini lebih jauh kan. Ada taktik yang dia mainkan gitu ya Coach. Iya itu dia. Itu yang mungkin publik nggak sadar ya. Waktu itu memang Coach Nova dihujat lah. Kok pemain muda diajarin main sabun, main gajah segala macam. Loh ini taktik gitu loh. Karena Australia juga mikir kalau mereka main menyerang, mereka kena counter bahaya juga gitu kan. Karena terancam juga posisinya. Tapi vice versa. Sama. Coach Nova tuh mikirnya kalau gue nyerang ke counter mati kita gitu. Kalau secara permainan pun kita di bawah dominasi Australia. Harusnya yang berinisiatif kalau mau main normal Australia lah. Karena Australia memang dominan saat itu. Australia saja nggak berani nyerang kita gitu kan. Loh kita kok mau gagah-gagahan nyerang Australia, orang kita ditekan terus. Akhirnya main sendiri-sendiri kan. Akhirnya jadi kayak kita selesaikan ini baik-baik gitu kan. Iya, dan itu juga ingat ya Pak Erik juga mengapresiasi karena yang dihitung sama PSSI lolosnya ini tim gitu loh. Harusnya juga itu dilakukan juga kemarin ketika lawan Filipina. Aku nggak tahu ya, mungkin lagi keadaan chaos panik jadi nggak ada yang mikirin non teknisnya gitu. Itu kan non teknis ya. Karena ini kan mainnya barengan, kita bisa lihat juga. Sebenarnya itu aja kita kekurangannya, sehingga kemudian akhirnya melebar kemana-mana nih. Evaluasi STY, evaluasi ini. Jadi padahal ini kan tim dari awal memang kagak ditarget harus berprestasi kan, tapi tiba-tiba karena tekanan publik sangat kuat, terus STY nggak juga firm dalam memiliki performa permainan yang enak ditonton, tekanan semakin kuat. Kemudian menjelang pertandingan lawan Filipina, Pak Erik bilang semifinal lah gitu. Jadi tadinya yang terbaik jadi semifinal.
tekanan dong berarti kan, tekanan ke Iya. pelatih, tekanan ke pemain, dan sayangnya juga Sheila ini pemain-pemain senior quote on quote yang sudah lumayan punya pengalaman di senior ya, seperti Marcelino, kemudian juga Rafael Struijk, Arhan Pratama, terus Asnawi, termasuk juga Ferrari ya, yang diharapkan bisa mengangkat, menopang kualitas tim muda ini juga nggak perform gitu ya. Menurut Anda kenapa tuh ya? Ya karena saya percaya bahwa pemain-pemain muda itu kalau menghadapi sebuah turnamen yang ditarget, dia persiapannya harus panjang. Kita nggak bisa instan. Kita beda dengan budaya di Eropa. Pemain-pemain muda itu bisa dikumpulkan sebentar karena mereka sudah dari kecil memang punya kompetisi yang reguler, ya, kemudian punya akademi yang mapan dan punya pondasi yang kuat. Pondasi kita nggak kuat. Jadi kita makanya kan sering juga STI ngeluh bagaimana mereka tim pelatih ini harus ngajarin basic-basic gitu ya. Karena memang basic di kita itu kurang. Kita itu murni baru ngurusin pembinaan itu di usia 16 tahun Sheila. Jujur aja, Elite Pro Academy yang dikatakan sebagai universitasnya sepak bola usia muda untuk meniti karir ke pro, itu baru dimulai usia 16 tahun. Garuda Select Sheila kemarin yang kemudian nggak lanjut, itu juga 16 tahun. Ya terlambat gitu, makanya saya katakan kalau untuk membentuk tim muda buat target tertentu dia TC-nya harus lebih lama. Kalau kemarin kan cuma seminggu Sheila. Iya, betul. Di Kenapa? Bali, uji cobanya juga lawan Bali. Jadi STY membentuk tim ini bukan sebelum event, tapi ketika event berjalan bentuknya, makanya dia coba-coba gitu kan. Iya, makanya tadi kenapa tadi aku tanya sama Bung Yuka gitu, kenapa tuh Bang? Karena memang sejujurnya mungkin bukan saya sendiri gitu, bukan aku sendiri yang berpikiran sama. Adalah rasa ingin menitipkannya tim ini kepada para pemain senior yang bergabung Iya, gitu betul, kan. betul. Jadi kita sebenarnya mendapatkan suntikan percaya diri karena Iya. hadirnya mereka. Tapi it's not working gitu Iya. ternyata. Makanya tadi pertanyaan lah, kenapa ya Bung ya? Tapi tadi itu udah mungkin memang karena persiapannya tadi bahkan bukan sebelum, tapi pas event Pas berjalan. event berjalan dia ya. coba-coba kan pemainnya kan. Itulah dia gitu. Nah sekarang posisi pelatih Sintayong Ini jadi rame. ini jadi rame ya kan. Ini jadi rame karena sekarang tagar STI Out mengebuka di media sosial gitu. Tapi kalau kita tilik ke belakang nih ya, Soccer People, mungkin ada yang sepemikiran sama aku. Kan awalnya Bung memang ini tadi seperti Bung Ika juga bilang bukan sebuah kejuaraan yang ditargetkan Iya, tadinya. iya, betul. Jadi apakah mungkin sebenarnya ini kayak ya udah dilepas aja, atau justru jadi kayak enggak, harusnya di sini juga dapat membuktikan sesuatu gitu. Iya, sebenarnya kita sudah bisa buktikan karena target idealnya kan memang ini untuk menyiapkan tim di SEA Games yang memang ini usianya mereka dan juga di kualifikasi Piala Asia U23 memang usianya mereka. Itu sangat ideal sekali dengan tim ini diturunkan. Tentu jangan ditargetin gitu ya. Ketika udah ditargetin jadi berubah ini konstruksinya gitu kan. Dan aku kok nggak ini ya, kurang srek ya kalau ini dijadikan benchmark untuk mengevaluasi kinerja dari STY gitu. Karena kan Seolah-olah gue gak boleh bercanda gitu. Emang separah itu main di AFF kemarin coach? Iya sih kalau lu. Orang itu suka melintir omongan gue ya. Sebelum bola ditendang gue bilang, gue gak ada ekspektasi soal menang semifinal atau enggak penting. Tapi karena anak muda, kalau lu bereksperimen gue masih paham. Cuman lu kalau lawan Vietnam lu gak turunin tim terbaik lu, untuk gue sih agak lucu ya. Dan kalau lu bicara tim ini kan dipersiapkan untuk SEA Games. Ya. Habis ini event apa lagi untuk persiapan SEA Games? Kagak ada. Jadi ini AFF langsung SEA Games nanti. Karena yang lain senior beneran kan. Nah, kalau lu mempersiapkan tim, at least di luar menang kalah, lu udah tahu patternnya kan. Mungkin match pertama lu rombak dikit, kedua minimal ada patternnya kan. Ini kagak ada sama sekali. Itu Jadi berubah. Asal main. Asal main. Dan ini gue bilang bukan salah pemainnya. Instruksi dari pelatih nggak ada. Itulah kritikan gue. Bukan menang kalah. Tapi sama buzzer 78 ini kan dipelintir. Katanya nggak ada ekspektasi. Coach Justin mencela-mencela. Kata AB sekarang enggak. Mereka nggak bisa terima fakta bahwa ternyata ya mungkin kualitas pelatih kita ya so-so aja. Itu yang gue takutin. Menurut lu Sintayong sosok aja berarti dalam konteks ini? Dengan ya sekarang dia harus membuktikan, karena dengan pemain yang bagus ya, yang menurut gua harusnya lebih banyak menang daripada cuman Saudi ya. Apalagi lawan China, gue kecewa banget.
Gini ya, kan seperti yang gue lakukan di KKS, gue bermain sesuai dengan kapasitas. Gue lihat pemain gue siapa, itulah makanya